Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan orang mancing ya bro. Di video kali ini saya akan membahas sebuah tips ataupun cara mengikat mata kail kecil tanpa lubang supaya kuat ya bro. Seperti di video ini ya. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah mata kail yang sudah saya ikat pada senar, tapi ini masih belum saya beri bahan lainnya yang bisa bikin kuat ya teman-teman. Dan ini seperti ini ya, ini akan saya contohkan jika setelah selesai mengikat mata kail. Pastinya akan dites terlebih dahulu kuat apa tidak jika memang itu kail kecil seperti ini. Di sini saya akan tes mata kail yang sudah saya ikat ke senarnya ya teman-teman. Seperti ini gunting, saya akan mengaitkan ke gunting, kemudian saya akan menariknya ya. Usahakan ini gunting yang bagian yang tumpul, bukan yang tajam, dan ini terlepas ya teman-teman. Ini tidak menggunakan tenaga saja sudah terlepas, apalagi nanti jika menyangkut atau dimakan ikan besar ataupun nyangkut di dasar sungai ya teman-teman, akan mudah lepas dari senarnya. Itu pastinya akan membuat kita rugi saat mancing. Nah, jadi untuk bahan yang akan saya gunakan ini ada lem super dan lem bakar ya teman-teman, jika ada ya. Jika tidak ada lem bakar tidak usah, ataupun tidak perlu juga tidak apa-apa, karena ini hanya bahan tambahan saja. Kemudian bahan-bahan lainnya yaitu mata kail, senar pancing, dan korek api yang tadi itu ya teman-teman, untuk membakar lem bakarnya nanti. Nah, untuk caranya kita siapkan terlebih dahulu senar yang ingin kita ikat ke mata kailnya terlebih dahulu. Kemudian kita tekuk seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini, dan kita tekan sedikit seperti ini supaya sejajar ya, tidak terlalu renggang untuk celahnya ya teman-teman. Dan kemudian kita siapkan mata kail untuk posisinya seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini untuk posisinya ya teman-teman, sejajar dengan mata kailnya. Kemudian untuk senar yang panjang atau senar utamanya kita kencangkan ya, tarik supaya nanti tidak terlepas saat kita mengikatnya ya teman-teman. Usahakan kencang ya teman-teman, jangan sampai kendor. Kita tahan di bagian ujung senar utamanya, dan kemudian untuk senar yang pendek kita ikat atau lilitkan sebanyak 4-5 kali ya teman-teman. Setelah itu kita tahan dengan jari tangan kanan kita di bagian yang sudah kita lilit ya teman-teman. Dan untuk bagian senar yang pendek kita masukkan ke bagian tekukan senar yang tadi. Kita masuk dan tarik untuk senar utamanya. Untuk ujung senar yang kita potong, kita lelehkan menggunakan korek api dan kita tekan seperti ini ya, supaya nantinya lebih kuat. Usahakan untuk ujung mata kailnya kita sisakan seperti ini, jangan dipreskan ya teman, jangan dipaskan untuk lilitan senarnya. Dan kemudian kita siapkan
potongan lem bakar seperti ini. Kemudian kita bakar sampai meleleh dan kita tempel pada ujung mata kailnya ya teman-teman. Yang pipih kita tambah dengan lem bakar seperti ini. Setelah lem bakarnya kering, kita posisikan lilitan senarnya yang ada di mata kail ke bagian yang kita beri lem bakar ya teman. Nah, setelah lilitannya sudah rapat, kemudian kita beri lem di bagian lilitan dan lem bakarnya ya teman-teman. Kita tetesi lem G atau lem Korea seperti ini. Jika memiliki resin juga bisa tetesi resin ya teman-teman, juga lebih kuat. Nah, kita tunggu kering terlebih dahulu. Dan ini sudah kering ya teman-teman. Ini tidak akan mengganggu untuk lilitan yang cukup tebal seperti ini. Kemudian kita akan tes pada gunting lagi seperti tadi. Kita kaitkan ke gunting di bagian yang tumpul ya, jangan yang tajam. Dan ini saya sudah tes ke gunting ya teman-teman, dan ini tidak mudah lepas ya. Ini cukup memakai tenaga ya teman-teman. Jadi ini akan pasti sudah kuat untuk menarik ikan berukuran sedang, karena ini mata kail untuk microfishing dan ukurannya kecil. Ini saya menggunakan ukuran 0,5 ya, tanpa lubang, dan tentunya ini pasti kuat saat nyangkut di sungai ya, tidak akan mudah lepas, jadi tidak akan rugi dan tidak akan mudah kehilangan mata kail. Apalagi teman-teman menggunakan mata kail yang harganya cukup mahal, nanti akan rugi ya jika terlepas. Tapi ini hanya sekedar tips dari saya. Jika teman-teman memiliki tips yang lain, monggo silakan. Dan semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.